Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar hari ini? Semoga kita semua selalu mendapatkan limpahan rahmat dan limpahan nikmat dari Allah, sehingga kita semua bisa belajar dengan penuh semangat. Untuk pembelajaran kali ini, kita belajar atau masuk bab 5, Pendidikan Agama Islam kelas 7 yang berjudul Selamat Datang Nabi Kekasihku. Konsep dari bab ini adalah sebagai berikut. Kita belajar bab yang berjudul Sejarah Nabi Muhammad yang terdiri dari 2 subbab. Yang pertama, sejarah kelahiran Nabi Muhammad, yang kedua dakwah Nabi Muhammad. Kata kuncinya ada 2, sejarah Nabi Muhammad dan dakwah. Adapun nilai karakter yang harus tertanam setelah kita belajar materi ini adalah jujur, dapat dipercaya, semangat menuntut ilmu, rajin beribadah, dan selalu bersyukur. Adapun tujuan, setelah mempelajari materi atau bab ini, anak-anak diharapkan mampu menceritakan sejarah perjuangan Nabi Muhammad. Yang kedua, menghayati perjuangan Nabi Muhammad dalam menegakkan risalah Allah. Yang ketiga, menganalisis strategi perjuangan yang dilakukan Nabi Muhammad. Yang keempat atau yang terakhir, meneladani sikap dan perjuangan Nabi Muhammad dalam menegakkan risalah Allah. Kita masuk materi yang pertama, sejarah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad ini lahir di Mekah pada hari Senin 12 Rabiul Awal bertepatan dengan bertepatan pada tanggal 20 April 571 Masehi. Nabi ketika dilahirkan dalam keadaan yatim. Adapun ayahanda dan ibunda dari Nabi Muhammad, ayahnya bernama Abdullah bin Abdul Muthalib, wafat saat Nabi masih di kandungan ibunya. Ibundanya bernama Siti Aminah binti Wahab, yang wafat saat Nabi berusia 6 tahun. Nah, ketika masih bayi, Nabi diasuh dan disusui oleh Halimatus Sa'diyah atau Halimah Sa'diyah dari Bani Sa'ad, kabilah Qais. Nabi tinggal bersama Halimatus Sa'diyah di perkampungan Bani Sa'ad. Nabi diasuh dan dibesarkan sampai usia 5 tahun. Dan saat Nabi berusia 6 tahun, ibundanya wafat. Setelah itu, di usia 6 tahun, Nabi diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib, seorang pemimpin Quraisy yang sangat disegani. Di usia 8 tahun, kakeknya wafat. Selanjutnya, Nabi diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Nabi diasuh pamannya Abu Thalib sampai menginjak remaja. Bersama pamannya, ia berkembang dan diperkenalkan bagaimana cara menjalani hidup. Kemudian di usia 10 tahun, Nabi sudah mulai mencari pekerjaan untuk dapat menghidupi dirinya sendiri. Kemudian Nabi mulai menggembala ternak di gurun pasir Mekah yang sangat panas. Nah, di gurun pasir inilah Nabi belajar arti kehidupan, menghayati arti kehidupan, di antaranya kesulitan hidup, kesendirian, rasa tanggung jawab, dan lain sebagainya, menjadikannya Nabi lebih matang, lebih dewasa dari usianya tersebut. Kemudian di usia 12 tahun, Abu Thalib melihat kecerdasan dan kematangan Nabi. Oleh karena itu, Abu Thalib memperkenalkan Nabi dengan ilmu berniaga atau dagang. Kemudian Nabi juga ikut mengelola ekonomi pamannya dan ikut membawa barang dagangan yang diambil dari majikannya Siti Khadijah. Siti Khadijah ini merupakan orang kaya raya yang ada di Mekah pada saat itu. Kemudian Nabi mulai berdagang di Basrah bersama pamannya, kemudian bertemu pendeta yang tersohor, yang terkenal pada saat itu bernama Bukhairah, yang kemudian menghampiri Abu Thalib. Kemudian Bukhairah berkata kepada Abu Thalib bahwa ponakannya kelak akan dinobatkan sebagai rahmat bagi semesta alam. Sehingga
Bukhairah menyarankan Abu Thalib agar selalu melindungi keponakannya melebihi melindungi nyawanya dari kaum Yahudi. Dan lebih baik bahwa ponakannya kembali ke Mekah. Kemudian di usia 25 tahun, Nabi mulai berdagang sendiri tanpa pamannya. Dalam berdagang, Nabi selalu jujur, tidak pernah membohongi pembelinya. Di antaranya sifat Nabi dalam berdagang adalah selalu berkata sopan, ramah, dan penuh. Dalam berdagang, Nabi mencapai keberhasilan yang luar biasa. Hal ini disebabkan karena pribadi mulia dari Nabi sebagai berikut: berpendirian teguh, kemudian memiliki kejujuran yang luar biasa, menjunjung tinggi amanah, kepercayaan yang diberikan orang lain, memiliki semangat kerja yang tinggi, mampu menghadapi segala cobaan dan rintangan dalam perjalanan, memiliki sifat percaya diri, menyamakan pelayanan terhadap para pembeli. Kemudian yang terakhir, menampilkan keramahan dan kesopanan serta kasih sayang kepada siapa saja. Ini patut kita contoh dan kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. Berikut saya ringkas tahapan-tahapan yang dilalui atau cerita-cerita atau fakta yang dilalui oleh Nabi. Yang pertama, sifat Nabi sangat jujur, sopan santun, dan kerja keras, dan juga ditambah lagi cerdas. Hal ini menyebabkan atau merebut hati setiap orang karena perilaku Nabi, termasuk majikannya Siti Khadijah. Kemudian Siti Khadijah meminta Nabi untuk memasarkan dagangannya ke Syria. Hasilnya sangat luar biasa. Hal inilah yang membuat Siti Khadijah tertarik dan akhirnya menikah dengan Nabi. Dengan Nabi, ketika menikah, Nabi dikaruniai 7 orang anak, yaitu Ibrahim, Abdullah, Qasim, Ruqayyah, Zainab, Umi Kulsum, dan Fatimah. Pembelajaran PAI kali ini semoga bermanfaat. Dalam ayat atau Al-Quran surah Al-Ahzab disebutkan ayat 21, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kita harus mengidolai, kita harus meneladani apa yang sudah dicontohkan oleh Nabi tercinta kita, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.